Saya menyapa kepada seluruh teman-teman kaum muda dimanapun berada. Selamat sore, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, biarlah pada kesempatan pada sore hari ini kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan untuk mengawali ibadah kita, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Jikalau pada beberapa minggu yang lalu saya diizinkan boleh mengalami kelemahan tubuh, ya mungkin gejalanya gejala COVID yang bisa dibilang, yaitu flu, dan nggak mengalami demam sih, cuman flu. Tapi ya karena pandemi dan situasi yang semakin tidak menentu mengizinkan saya harus tes PCR ya. Yang saya pikir, berat juga ya harus tes PCR, kan biasanya tes antigen. Yaitu semua itu seizin Tuhan, saya boleh mengalami kelemahan tubuh. Kemudian beberapa hari kemudian saya tes PCR, puji Tuhan hasilnya negatif. Dan selama saya di rumah saya mengalami kekhawatiran karena saya harus meninggalkan pelayanan, di mana pelayanan yang utama yaitu di bidang multimedia ya, membantu seluruh teman-teman bisa beribadah di rumah masing-masing. Dan oleh kemurahan Tuhan menjawab melalui teman-teman sepelayanan saya. Tuhan biarkan teman-teman yang lain yang menghandle dan saya juga masih bisa beribadah di rumah. Saya mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, melalui berkat maupun secara doa maupun secara materi boleh saya terima, karena saya percaya Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita hambanya, kita anak-anaknya. Oleh itu kita mau angkat pujian, Kau Allahku yang setia. Dimanapun kita berada, kita mau percaya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Engkau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biarlah kita mau katakan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir di sisi kami Tuhan. Di
sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Dia berjanji dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Biarlah kita percaya pada sore hari ini. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Janji kesetiaan-Nya terbukti dalam kehidupan kita. Melalui cara karya yang hebat, Tuhan berkata, jangan takut, biarlah engkau selalu beserta denganku. Biarlah kita mau percaya, kita mau bangkit berdiri, dan kita mau katakan bersama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, melalui pujian yang kami nyanyikan ini, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di mana keadaan yang semakin tidak menentu ini Tuhan, Engkau izinkan kami boleh mengalami kelemahan tubuh, boleh mengalami kesusahan Tuhan, tapi kami percaya semuanya seizin Engkau, dan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau mau menyatakan janji-Mu ya, yang ya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami Tuhan, yang Engkau boleh izinkan bisa membantu dalam setiap rencana, dalam setiap pengambilan video,
Kau Tuhan berkati mereka Tuhan, Engkau berikan kesehatan, berikan kemampuan Tuhan. Biarlah dalam hari-hari ke depannya mereka masih boleh melayani Engkau Tuhan, dan bisa menjadi berkat buat kami yang beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambung ibadah ini Tuhan. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah pada sore hari ini, melalui firman yang akan dinyatakan oleh hamba-Nya, itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, tapi kita percaya Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Biarlah kita mau nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun. Biarlah kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup melawat kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Jalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Biarlah kita mau nyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Kita mau nyatakan dengan iman bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita saat tiada seorang pun yang mampu membantu kita. Kita perlu kasih-Nya Tuhan. Kita perlu kuasa yang dari Tuhan untuk menolong kehidupan kita sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang kami sudah naikkan. Terima kasih Engkau telah berbicara melalui puji-pujian. Saat ini Tuhan, izinkan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan setiap kami hikmat marifat-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Berikan juga hamba-Mu kemampuan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada sidang jemaat kaum muda. Seperti lagu yang sudah kami naikkan Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau memegang tangan kami senantiasa. Dan kami yakin Engkau adalah sosok yang berkuasa, yang dapat mengubahkan kehidupan kami, yang dapat menuntun hidup kami langkah demi langkah Tuhan. Kami mau mempelajari firman-Mu dan kami akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam, sidang jemaat kaum muda sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua kalau pada sore malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah melalui online seperti ini. Puji Tuhan. Tema hari ini yang telah diberikan pengurus kaum muda kepada saya terima kasih kepada pengurus kaum muda yang mempercayakan pelayanan ini juga kepada saya. Temanya adalah jalanin bareng yuk. Saat saya pertama kali membaca tema ini, sepertinya ini dilontarkan dengan suatu pribadi yang sudah akrab dengan kita dan melontarkan pernyataan ini, jalan bareng yuk, seperti itu ya. Dan memang yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus yang menawarkan kepada kita, jalan bareng yuk, jalanin bareng yuk, seperti itu. Tapi bersyukur firman Tuhan Sabtu lalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus pun adalah sahabat dalam kehidupan kita. Jadi tidak heran ada pernyataan seperti ini, jalanin bareng yuk. Puji Tuhan. Kita akan belajar sesuai dengan PowerPoint yang sudah tampil, kita bisa baca di situ judulnya jalanin bareng yuk. Next. Ya, hari-hari ini seperti teman-teman bisa lihat banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Bahkan hal-hal itu bisa menimbulkan stres, bukan hanya stres yang biasa, bahkan akut stres sampai panik dan lain sebagainya. Mulai dari kondisi keuangan, kondisi kesehatan, bahkan hubungan antar keluarga, hubungan antar pasangan yang tidak baik mungkin. Dan juga bahkan berat badan pun kalau seperti yang di layar dituliskan, itu bisa menimbulkan stres bagi seseorang. Bahkan ada kepanikan, ada yang tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena begitu banyak hal yang dipikirkan, begitu banyak beban yang ada di dalam kehidupannya. Kalau saya diizinkan untuk membuat 3 besar, next. Di situ ada kesehatan, ekonomi, dan juga relasi. Kira-kira saat-saat ini 3 besar inilah yang saat ini sedang dihadapi di dunia ini. Di dalam kesehatan contohnya, khususnya di masa pandemi ini tidak sedikit orang yang terkena COVID-19 ini. Bahkan kita sendiri sudah mengetahui, kita bahkan sudah mendengar, mungkin rekan-rekan kita di gereja, rekan-rekan kita di sekolah, di kuliah, di tempat kerja, banyak sekali yang terimbas dengan coronavirus ini. Dan itulah menjadi pergumulan utama tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia saat-saat ini. Dan juga itu pun berimbas terhadap keadaan ekonomi kita, keadaan ekonomi dunia. Sehingga itu pun menjadi permasalahan yang cukup besar pada saat ini. Dan kalau itu diteruskan lagi, seseorang kehilangan pekerjaan, maka juga akan berpengaruh terhadap keluarganya. Kalaupun tidak dalam pandemi ini, mungkin saat ini ada seseorang yang menghadapi pergumulan ekonomi, terdampak pandemi atau baru saja kehilangan pekerjaan, ataupun di tempat kerja memiliki relasi yang kurang baik dengan sesamanya, ataupun memiliki relasi yang kurang baik dengan keluarganya, dengan pasangan hidupnya mungkin, atau tunangannya. Semua itu menjadi pergumulan kita yang sering kita hadapi saat-saat ini. Pertanyaannya adalah, pergumulan apa yang sedang saudara sekalian hadapi saat ini? Saudara yang bisa menjawab, namun kita semua sedang menghadapi pergumulan. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari pergumulan di dalam dunia ini. Tetapi beruntungnya kita
kita akan mendapat tawaran pada malam hari ini. Next, apakah kita mau dilepaskan dari beban atau pergumulan kita? Jika ada pertanyaan seperti itu buat kita sekarang pada saat ini, saya pribadi menyatakan dengan tegas, saya mau dilepaskan dari segala beban, dilepaskan dari segala pergumulan ini. Dan beruntungnya kita memang yang bisa mengatakan seperti itu adalah sosok yang kita sangat percaya, sosok yang kita sangat cintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca next di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus pada saat itu buat orang-orang yang mendengarkannya di sekitarnya. Dan saat ini, ayat ini kita baca, kita dengarkan, maka ini juga merupakan tawaran perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku, mari datang kepada Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi, Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepada kita. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Saat kita membaca ini, saya sempat berpikir, kenapa kok Tuhan tidak bilang ayat 28 ini aja ya, kita cukup datang dan Tuhan akan memberi kelegaan. Kenapa Tuhan mau kita datang tapi juga kita harus memikul kuk? Masih harus melakukan pekerjaan lagi. Sepertinya seakan-akan kita diberi beban lagi, kita diberikan hambatan lagi. Padahal Tuhan menjanjikan ini suatu kelegaan kepada kita. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama ayat per ayat Matius 11, 28 sampai 30 ini agar kita mengerti sebenarnya apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini. Next. Ya, di Matius 11 ayat 28. Di PowerPoint situ saya tampilkan bahwa marilah kepadaku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang kita sudah sama-sama baca tadi. Ini adalah ajakan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus berani berkata, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Karena kalau kita mau belajar perikopnya itu mulai 25 sampai 30, ayat 27 disebutkan bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Jadi memang kita tidak usah ragu lagi bahwa sebenarnya segala kuasa itu sudah diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dulu, berlaku juga sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah ajakan dari Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Tidak terkecuali. Saya percaya semua kita tidak terlepas dari permasalahan, dari pergumulan. Jadi ayat ini sebenarnya berlaku buat semua kita, buat semua orang. Janji Tuhan adalah Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelepasan, atau dalam bahasa Inggrisnya Tuhan akan memberikan rest buat kita. Puji Tuhan, ini janji Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Terus kita akan maju lagi next, Matius 11 ayat 29. Di situ dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang, pikulah kuk yang Tuhan pasang, dan belajarlah pada Tuhan, karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan kita akan mendapat ketenangan. Nah, di sini ayat inilah yang tadi kita mungkin bertanya-tanya, memikul kuk yang dari Tuhan. Tidak hanya berhenti dari situ, kita juga belajar dari Tuhan, karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Pertanyaannya adalah, bagaimana memikul kuk justru bisa mendapatkan ketenangan? Mungkin kita harus belajar saat ini adalah sebenarnya apa sih kuk itu? Sebenarnya apa yang dimaksud Tuhan dengan kuk ini? Apakah kuk ini seperti bayangan saya dulu? Apakah ini sama dengan salib yang harus kita tanggung? Atau kuk ini adalah beban? Atau sebenarnya kuk ini apa? Oke, di slide berikutnya kita akan lihat definisi dari kuk. Kuk adalah perkakas yang dikenal sebagai alat
yang menghubungkan dua atau lebih lembu menjadi satu, sehingga bersama-sama dapat menarik beban yang berat. Itu definisi yang pertama. Alat untuk mempermudah membawa beban. Berikutnya adalah kuk, merupakan terjemahan dari beberapa kata Ibrani dan Yunani. Dipakai baik secara harfiah untuk kerangka kayu yang menghubungkan dua ekor binatang, maupun juga secara metaforis untuk melukiskan takluknya seorang pribadi kepada orang lain. Secara kiasan, kuk itu berarti kesukaran atau ketaatan paksa. Di sini yang saya garis bawahi adalah kuk itu melukiskan takluknya terhadap suatu pribadi yang lain. Tidak hanya takluk tetapi juga taat kepada pribadi itu. Nah, yang terakhir, kuk ini juga berarti metafora dari pelayanan kepada Tuhan oleh orang yang sungguh-sungguh percaya. Pelayanan itu membuahkan sukacita karena kasih mereka kepada Tuhan, tapi merupakan beban bagi orang yang munafik. Nah, jadi kita sudah sama-sama lihat bahwa kuk itu yang pertama adalah alat untuk mempermudah membawa beban, namun kuk itu berarti penaklukan terhadap suatu pribadi dan taat terhadap pribadi itu. Dan kuk ini sesungguhnya adalah pelayanan kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi dari definisi ini jelas ternyata kuk itu, kuk itu yang ditulis di Matius 11 ayat 29. Kenapa Tuhan menyuruh kita memikul kuk yang dipasang Tuhan? Karena sesungguhnya justru Tuhan ingin mempermudah kita untuk kita bisa membawa beban kita. Tuhan ingin kita takluk, Tuhan ingin kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan ingin kita mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Itulah sejatinya kenapa kita harus memikul kuk. Itulah definisi dari kuk. Dan oleh sebab itu Tuhan juga mau kita belajar dari Tuhan, karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut berarti ramah, sopan, baik hati, berbudi bahasa baik, dan sabar menghadapi sesuatu. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan ini amat sangat lemah lembut. Dia bisa sangat sabar sekali menghadapi orang-orang yang membencinya pada saat itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan dia harus dihukum sampai mati di atas kayu salib. Dengan lemah lembut dia bisa bercakap-cakap dengan orang Farisi dan Taurat. Bahkan dengan lemah lembut pun Tuhan mau berbicara kepada kehidupan kita. Itulah yang harus kita teladani dan itulah harus kita belajar kepada Tuhan. Rendah hati, bagaimana Tuhan itu tidak sombong, tidak angkuh. Teman-teman mungkin bisa bayangkan bahwa Dia ini adalah Tuhan yang harus turun dari surga ke bumi sebagai orang biasa yang tidak memiliki harta yang banyak, harus hidup sengsara di dunia ini, padahal Dia memiliki dunia ini, Dia memiliki kuasa yang luar biasa, tapi Dia harus mengosongkan dirinya, Dia harus menahan dirinya sampai di puncaknya Dia disiksa dan mati di atas kayu salib. Membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Dan itulah kita harus mau belajar dari Tuhan. Bahkan dengan kerendahan hatinya, Tuhan mau bergaul dengan siapa? Pada saat ini bergaul dengan kita, manusia biasa yang seringkali Tuhan mau kita jalan ke tempat ini, kita menolak. Tuhan mau kita menuruti firman-Nya, kita menolak. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan, tapi dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, Tuhan mau senantiasa rela mendatangi kehidupan kita. Itulah yang harus kita pelajari dari Tuhan. Dan goalnya adalah jiwa kita akan mendapat ketenangan di Matius 11 ayat 29. Next. Nah, di gambar itu kita bisa lihat, jadi kuk bukanlah suatu penghambat, namun kuk adalah suatu alat bantu, adalah tools yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mudah membawa beban-beban hidup kita ini. Supaya kita mudah untuk menjadi taat, menjadi tunduk kepada Tuhan, untuk bisa jalan bareng sama Tuhan, untuk kita bisa melayani sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Itulah kuk, bukan suatu penghambat, tapi suatu alat bantu, supaya kita mau berkomitmen jalan bersama-sama dengan Tuhan.
Oleh sebab itu, next, di Matius 11 ayat 30, dengan pasti kita sudah pasti akan mengerti bahwa kita membaca sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari penjelasan tadi, saat kita membaca kuk yang Tuhan pasang itu enak, kita akan sangat mengaminkan. Ya Tuhan, kuk yang Engkau pasang itu enak. Karena kuk itu tidak menghambat kami, tetapi justru kuk itu membantu kami untuk bisa membawa beban yang begitu berat yang harus kami tanggung di dalam kehidupan kami. Untuk bisa membawa beban-beban yang tadi di awal, pergumulan-pergumulan, segala persoalan-persoalan, segala stres yang kita miliki saat ini, Tuhan mau memberikan alat untuk mempermudah kita membawa beban itu, yaitu kuk yang hanya dipasang oleh Tuhan. Dan juga dengan ini kita mau takluk penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan yakin Tuhan juga bisa bilang kepada kita, dan bebannya Tuhan itu, beban yang dari Tuhan itu ringan. Nah, saat ini kita mau belajar apa sebenarnya dimaksud Tuhan dengan beban. Apakah seperti yang saya bilang tadi, segala persoalan, segala permasalahan yang kita hadapi saat-saat ini, ekonomi, kesehatan, relasi dengan seseorang, relasi dengan keluarga, apakah itu yang dimaksud dengan beban-beban? Next, kita akan lihat di sini. Ya, beban itu yang pertama adalah perintah Tuhan. Tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 3. Kita akan baca. 1 Yohanes 5 ayat 3. Karena inilah kasih Allah, bahwa kita mentaati perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat. Sama seperti yang kita barusan baca, bebanku ringan, bebanku tidak berat. Perintah Tuhan ternyata ringan, perintah Tuhan tidak berat, asal kita mau memakai kuk yang Tuhan berikan buat kita. Asal kita mau tunduk, taat penuh kepada Tuhan sebagai juru selamat kita yang memimpin hidup kita. Dan yang berikutnya adalah beban ini buat saya adalah kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan pasti kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Atau yang kita biasa sebut konsekuensi atau penderitaan kita sebagai pengikut Tuhan. Tertulis di 2 Korintus 1 ayat 5. 2 Korintus 1 ayat 5. Saya akan bacakan. Sebab sama seperti penderitaan-penderitaan Kristus melimpah dalam kami, demikian juga penghiburan kami melimpah melalui Kristus. Di ayat ini dikatakan bahwa penderitaan-penderitaan Kristus harus kita terima, harus kita juga alami, karena itu adalah konsekuensi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Itu adalah konsekuensi kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya bagaimana? Sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk bisa hidup sesuai dengan perintah Tuhan, untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita bertindak benar, Tuhan ingin kita bertindak suci, Tuhan ingin kita bertindak kudus, menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, di sekolah, di kuliah, kita mau hidup benar. Kita tidak mau melakukan penyimpangan dengan cara mencontek, dengan cara mungkin titip absen, dengan cara mungkin berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Karena apa? Itulah konsekuensi kita untuk mengikut Tuhan. Kita harus bertindak benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di kantor, di pekerjaan kita, Tuhan juga ingin kita berprestasi di kantor itu. Tuhan ingin kita bertindak benar di kantor itu, karena di dalam pekerjaan firman Tuhan bilang, lakukan semuanya sama seperti itu kita melakukan untuk Tuhan. Jadi di dalam sekolah, di dalam kuliah, kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya, kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya, memberikan kepada Tuhan, sehingga segala keberhasilan itu kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita berhasil dalam pekerjaan kita, tidak melakukan penyimpangan, tidak melakukan korupsi, karena itulah konsekuensi kita mengikuti Tuhan, itulah kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan. Kita harus bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Dimanapun kita, orang-orang melihat kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang menyorot kehidupan kita. Untuk itu kita harus menjaga kesaksian hidup kita dalam segala perkataan kita,
dalam segala sikap kita, tingkah laku kita harus senantiasa selaras dan sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi sekarang di dalam sosial media kita, apakah kita sudah menjaga kesaksian hidup dengan baik? Apakah kita sudah menunjukkan identitas kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan? Dalam segala postingan kita, dalam segala apa yang kita share, bahkan apa yang kita like, postingan di sosial media, apakah semua itu menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang benar atau justru sebaliknya? Itu adalah konsekuensi kita sebagai pengikut Tuhan, itu adalah beban yang harus kita tanggung. Karena itu merupakan perintah Tuhan, atau kita sering sebut beban itu adalah salib yang harus kita pikul. Karena itu adalah konsekuensi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan di dalam dunia ini. Kita harus memikul salib, kita harus mengalami apa yang Tuhan sudah alami. Seperti yang tadi di 2 Korintus 1 ayat 5. Jadi seperti itu. Namun di slide kita bisa lihat ada perbedaan antara beban dari Tuhan dan beban dosa. Jadi beban dari Tuhan tadi yang kita sudah lihat, perintah Tuhan, kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan, konsekuensi kita sebagai pengikut Tuhan, bahkan penderitaan yang harus kita alami sebagai pengikut Tuhan, dengan beban dosa. Beban dosa ini adalah beban yang kita miliki karena pelanggaran kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, karena keteledoran kita sendiri. Sehingga kita memiliki konsekuensi dari dosa itu. Dan itu juga akan membebani kehidupan kita. Contohnya, saat kita tidak berlaku jujur di sekolah, kita curang, kita nyontek, bahkan kita bergaul dengan tidak benar di sekolah, dan juga dalam pekerjaan, kita korupsi di dalam hubungan dengan relasi dengan tunangan kita. Kita harus tidak bisa menahan diri, akhirnya kita jatuh ke dalam seks sebelum nikah. Di dalam pergaulan kita terjatuh di dalam pornografi. Itu semua akibat kelalaian kita, itu semua akibat dosa kita, keteledoran kita. Itulah yang disebut dengan beban dosa yang kita miliki. Dan saya harus katakan, semuanya itu ada konsekuensinya. Seperti firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu adalah setia, namun Tuhan itu juga adil. Jadi Tuhan setia, Tuhan sanggup mengampuni segala dosa-dosa yang tadi kita sudah lakukan, yang sudah kita lakukan selama ini. Tuhan akan ampuni dan Tuhan sanggup memang mengampuni dan Tuhan sudah mengampuni. Namun Tuhan juga adil, kita harus menerima konsekuensi dari dosa itu. Suatu kesaksian, saya juga sudah pernah mengalami konsekuensi dari dosa ini. Pada waktu saya kuliah dulu, beberapa tahun lalu, saya pernah melakukan suatu kesalahan, yaitu saya melakukan mencontek atau ngerepek. Dulu zaman saya kuliah, HP baru-baru keluar juga, tapi masih kecil waktu itu, belum yang seperti sekarang, canggih-canggih seperti sekarang. Jadi pada saat itu memang saya catat apa pelajaran-pelajaran yang sudah saya hafalkan di dalam HP. Niatnya memang untuk jaga-jaga. Jadi dari awal memang sudah memiliki niatan yang salah ya. Dan pada saat saya mengerjakan soal 1, 2, 3 bisa, akhirnya saya berhenti di soal yang saya tidak bisa. Nah, di situ saya ingat, oh, saya kan ada kerpean di HP gitu ya. Dari situ akhirnya singkat cerita, pada saat saya mau mengeluarkan kerpean itu, sebenarnya saya percaya Tuhan sudah ingatkan saya. Tuhan bilang, jangan kerpek, hati-hati. Dan saya lihat, hati-hati kenapa? Akhirnya saya kalau biasanya kalau mau buat curang itu kan kita harus melihat sekitar, aman enggak? Gurunya, dosennya di mana? Apa di belakang atau di depan atau di mana? Waktu itu saya sudah melihat sekitar dan aman. Oh, aman. Jadi saya mengeluarkan HP dengan tenang sambil saya kerjakan pelan-pelan dan tiba-tiba mendadak dosen itu sudah berdiri di samping saya. Saya kaget. Loh, kok sudah ada dosen? Dan ternyata dosen itu sudah mengawasi dari pintu luar ruang kuliah gitu ya.
Dan singkat cerita, karena kesalahan saya itu, saya harus menanggung konsekuensi yang cukup berat buat saya, yaitu saya tidak lulus di dalam mata kuliah itu. Tapi bukan hanya mata kuliah itu saja, 1 semester itu semuanya gugur karena kesalahan itu. Dan buat saya itu suatu pukulan yang sangat besar. Pada saat itu saya sempat berkonseling kepada hamba Tuhan, pada saat itu kepada Bapak Gembala. Dan Bapak Gembala ingin kami sama-sama berdoa gitu ya. Saya mulai berdoa dulu dan beliau akhirnya mendoakan saya agar saya memang mengakui bahwa saya sudah berbuat kesalahan, saya sudah berbuat curang, saya sudah berbuat dosa, dan dengan yakin saya merasa yakin bahwa saya sudah diampuni Tuhan dan sudah dipulihkan Tuhan. Tapi apakah berhenti di situ saja? Apakah dengan sudah diampuni Tuhan, dosa-dosa saya sudah ngerepek, apakah langsung tidak ada masalah dengan perkuliahan saya? Sayangnya tidak. Konsekuensi itu harus saya hadapi. Mata kuliah itu tetap gagal, harus diulang. Bahkan seluruh pelajaran di semester itu harus saya ulang di semester berikutnya. Itulah sebagai contoh sederhana buat kita bahwa Tuhan memang setia, namun Tuhan juga adil. Segala tindakan dosa pasti juga akan ada konsekuensinya. Namun puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini tidak hanya membatasi beban dari Tuhan saja yang akan diangkat, namun juga beban-beban dosa kita itu juga Tuhan tawarkan, mari datang kepada Tuhan. Memakai kuk agar bersama Tuhan kita bisa membawa segala beban-beban berat itu. Segala beban-beban dari Tuhan maupun beban-beban dari dosa-dosa kita, itu kita bisa bawa, itu kita bisa angkat bersama dengan Tuhan. Sehingga beban-beban itu akan menjadi ringan, bahkan kita akan mendapat ketentraman di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi kita harus ingat, janganlah kita berbuat curang di dalam perkuliahan kita, di dalam sekolah kita. Bahkan juga kita dituntut untuk bisa jujur di dalam pekerjaan kita. Bahkan di dalam hubungan kita, dalam hubungan suami istri, kita dituntut untuk setia. Dalam hubungan dengan tunangan kita juga dituntut untuk setia dan juga bisa menjaga kesucian hidup. Kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Karena semua akan ada konsekuensinya dan jangan sampai kita harus mengalami konsekuensi itu. Kita mau bersama-sama bertobat pada hari ini, tidak lagi mengulang-ulang, tidak lagi jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Karena kita tahu Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Next, ya. Kesimpulan pada sore hari ini adalah jalan bareng Tuhan itu adalah pertama, kita mau datang pada Tuhan. Sebesar apapun kita sudah berbuat dosa, sejauh apapun kita sudah jauh dari Tuhan, bahkan sedalam apapun kita sudah terkubur dalam segala kesalahan kita, tawaran itu tetap datang pada hari ini. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Bahkan mungkin kita memiliki beban sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Sebagai di Indonesia kita mungkin sebagai minoritas, kita mungkin harus mengalami diskriminasi atau harus mengalami tekanan-tekanan karena kita sebagai pengikut Tuhan di luar sana. Kita harus mengalami tekanan-tekanan yang berat. Jangan khawatir, Tuhan mau menanggung beban-beban kita. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan, aku melayani cukup berat. Tantangan demi tantangan harus aku lewati. Di dalam pandemi, kita kaum muda masih ada beberapa yang harus tetap melayani. Padahal sekarang pun kita harus berjaga-jaga, membatasi bertemu dengan orang, membatasi kerumunan. Tapi pelayan ini harus tetap jalan. Tuhan akan membantu kita dengan kuk yang terpasang dari Tuhan buat kehidupan kita. Maka beban-beban itu akan Tuhan angkat bersama-sama dengan Dia. Beban-beban itu akan Tuhan angkat untuk kita mendapatkan kelegaan, untuk kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya adalah kita mau datang kepada Tuhan. Jadi
apapun yang timbul di dalam benak kita pada saat ini, kalau itu menghalangi kita datang kepada Tuhan, dengan yakin saya katakan bahwa itu bukanlah suara yang dari Tuhan. Tuhan tidak akan menghalangi kita umatnya, Tuhan tidak akan menghalangi kita anak-anaknya untuk bisa datang menghampiri Tuhan. Jadi pada saat ini segala keadaan kita, dengan segala kekurangan kita, bahkan segala keterpurukan kita, sudah terlalu banyak masalah Tuhan, sudah terlalu banyak pergumulan Tuhan. Apakah aku masih layak datang kepada Engkau? Apakah aku masih layak untuk menghampiri Engkau? Jawabannya adalah amat sangat bisa. Karena firman Tuhan hari ini, marilah datang kepada Tuhan. Untuk itu kita mau memanfaatkan, kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri kasih karunia Tuhan. Yang berikutnya, setelah kita datang pada Tuhan, kita mau memikul kuk yang dari Tuhan. Pikul kuk ini merupakan suatu komitmen kita untuk bisa tunduk, untuk bisa taat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa bilang, kita jalan bareng Tuhan. Kita jalanin semua ini pada Tuhan. Karena kita memikul kuk yang dari Tuhan, kita mau jalanin ini bersama dengan Tuhan. Jalan bareng dengan Tuhan itu juga berarti bahwa kita tunduk kepada maunya Tuhan. Kita tunduk kepada arahnya Tuhan. Kemana Tuhan mau membawa kita pergi. Kemana Tuhan mau membawa perjalanan pelayanan kita. Kemana Tuhan mau membawa masa depan kita. Itu yang kita turuti. Bukan kemauan kita sendiri. Dengan demikian, dengan step yang ketiga, yaitu mengikuti teladan Tuhan. Ini berarti sudah tidak ada lagi aku di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi aku di dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena kita mau tunduk penuh, kita mau taat penuh dengan Tuhan. Kita mau mengikuti teladan Tuhan yang kita tadi sudah baca. Kelemah lembutan Tuhan, kerendahan hati Tuhan. Bahkan semua aspek hidup yang Tuhan sudah berikan contoh dalam kehidupan kita, kita mau meneladani itu. Dan kita mau memastikan bahwa kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita pada saat ini merasa pelayanan kita mengalami banyak pergumulan. Pelayanan kita seakan-akan tanda kutip tidak berhasil. Namun kita mungkin bisa cek dalam kehidupan kita, apakah kita di dalam pelayanan kita sudah sungguh-sungguh jalan bareng Tuhan? Apakah kita di dalam pelayanan kita, apakah sudah sungguh-sungguh itu sesuai mau dan kehendaknya Tuhan? Atau jangan-jangan pelayanan kita lakukan karena kemauan kita pribadi, ambisi kita pribadi, bukan maunya Tuhan tapi maunya kita. Kita mau koreksi diri. Dan juga satu hal yang terpenting adalah dalam kita mencari kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, itu berarti kita mau senantiasa membaca firman Tuhan. Karena dari mana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Kita mengerti isi hati Tuhan dari firman Tuhan yang selalu kita baca. Tuhan akan berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca. Tuhan akan berbicara melalui firman Tuhan yang disampaikan di Kamuda seperti ini. Tuhan akan berbicara melalui firman Tuhan di setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti. Bahkan setiap renungan harian yang kita baca, buku rohani yang kita baca, Tuhan akan berbicara, menyatakan kehendak-Nya melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita terima melalui media apapun. Itu sebabnya kita harus mengisi selalu kehidupan kita dengan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa memperoleh kelegaan, bahkan kita bisa memperoleh ketenangan yang sempurna di dalam Tuhan. Jadi pada sore malam hari ini, dengan yakin kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau datang kepada Engkau. Ya Tuhan, aku mau memikul kuk. Karena ternyata kuk ini bukanlah suatu penghambat, tapi kuk ini akan membantu kita untuk bisa membawa beban-beban hidup kita ini. Karena kita memiliki komitmen untuk jalan bareng sama Tuhan. Memiliki komitmen untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan kita memiliki komitmen untuk ikut teladan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang selalu kita baca, kita mau belajar, kita mau mengenal Tuhan lagi, lebih dalam lagi mengenal Tuhan, dan kita mau mengikuti teladan-Nya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini sampai di sini. Kita akan bersama-sama berdoa. Sebelumnya saya akan membacakan permohonan doa untuk ucapan syukur perpanjangan dari Yoel Tino 16 Juli.
Jivanka 17 Juli, Yohanes Julianto juga 17 Juli, Esther Lia dan Weni Waruwu 24 Juli. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tawaran-Mu yang kembali datang kepada kami Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Benar Tuhan, kami memiliki banyak sekali pergumulan, kami memiliki banyak sekali persoalan Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami memiliki banyak sekali beban Tuhan yang harus kami tanggung. Tidak hanya di luar, bahkan di dalam pelayanan ini Tuhan, seringkali Tuhan kami merasa kami tidak mampu Tuhan. Kami melakukan Tuhan segala tanggung jawab yang Kau berikan ini Tuhan. Bahkan di dalam keterpurukan kami Tuhan, seringkali Tuhan kami jauh dari Engkau Tuhan. Seringkali kami tidak lagi mendengarkan Engkau Tuhan. Namun pada sore malam hari ini Tuhan, kembali Engkau datang dengan tangan kasih-Mu Tuhan, menawarkan kepada kami, yaitu untuk datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih memiliki waktu, kami masih memiliki kesempatan untuk datang kepada-Mu Tuhan. Dan juga kami mau Tuhan, memakai kuk yang Engkau pasang kepada kehidupan kami Tuhan. Kuk yang seringkali kami kira itu adalah hambatan, yang seringkali kami kira itu adalah beban. Namun itu ada alat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa mengangkat beban-beban hidup kami. Beban-beban yang harus kami tanggung selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memikul kuk yang Engkau berikan. Kami tidak mau lagi mengandalkan kehidupan kami, bahkan kami tidak mau memikul kuk buatan kami sendiri, tapi kami mau memikul kuk yang dari Engkau, yang Engkau pasang. Kami mau sama-sama berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Karena sungguh berat Tuhan apabila kami berjalan sendiri, sungguh berat apabila kami menjalani kehidupan kami ini tanpa Engkau Tuhan. Semakin kami Tuhan menjalani hidup ini, semakin kami merasa tidak mampu Tuhan. Namun Tuhan, apabila kami berjalan dengan Engkau, firman-Mu sudah mengatakan semakin kami menjalani hidup bersama dengan Engkau, maka beban kami akan terasa amat sangat ringan Tuhan. Bahkan Engkau menjadikan kami nantinya akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan ketentraman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan. Kami mau taat penuh terhadap firman-Mu. Kami mau mengikuti teladan-Mu yang sempurna Tuhan. Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, melalui firman Tuhan yang akan kami baca, yang sudah kami baca, yang selalu akan kami baca Tuhan. Dari situlah kami akan mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dari situlah kami akan mengerti hal-hal apa yang harus kami teladani daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak memandang kami sebagai manusia yang berdosa, manusia yang mempunyai banyak kesalahan, banyak kelemahan, tapi Engkau memandang kami Tuhan sebagai sahabat. Engkau memandang kami bahkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Yang Engkau akan angkat kami Tuhan. Yang Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa kalau Engkau Tuhan mau melayakkan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau menjalani hidup kami ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga Tuhan mendoakan buat gereja kami tercinta, gembala kami, penatua kami, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, yang pada saat ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami bisa beribadah, sungguh semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau akan memakai gembala dan penatua yang selalu mengatur untuk ibadah-ibadah yang kami masih bisa jalani Tuhan, dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Engkau akan memberikan juga mereka kekuatan, kesehatan daripada Engkau. Kau juga akan memberikan kekuatan kesehatan bagi imam-imam yang masih melayani di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah ini tidak menjadi beban, tapi ini menjadi suatu kemurahan yang dapat kami lakukan bersama-sama Tuhan. Kau akan memberikan mereka hikmat marifat-Mu, kekuatan kesehatan. Bahkan imam-imam yang melayani juga pada hari-hari ini, Engkau juga akan tetap memperlengkapi kehidupan mereka dengan perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Kami juga teringat Tuhan, buka rekan-rekan kami, buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin saat ini terdampak dengan pandemi yang ada ini Tuhan. Mungkin saat ini sedang terbaring sakit di rumah isolasi mandiri. Mungkin saat ini sedang terbaring sakit harus di rumah sakit, di ICU. Atau mungkin saat ini sedang terpasang ventilator. Rekan-rekan kami, kaum muda maupun sidang jemaat yang ada Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dibanding pandemi ini. Kuasa-Mu jauh lebih besar dibanding segala penyakit, dibanding apa yang harus
teman-teman harus kami tanggung pada saat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon Tuhan Engkau berkemurahan memberikan kuasa-Mu Tuhan, memakai setiap obat-obatan, memakai setiap dokter, memakai setiap peralatan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk kuasa-Mu bekerja Tuhan, memulihkan setiap kehidupan Tuhan, memulihkan setiap rekan-rekan kami yang sedang isoman, rekan-rekan kami yang sedang di rumah sakit, rekan-rekan kami yang sedang menghadapi pergumulan Tuhan, apapun yang harus dihadapi Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan firman-Mu bahwa Engkau sanggup Tuhan memberikan kuk-Mu Tuhan, agar kami bisa jalan bersama-sama dengan Engkau, agar kami bisa menanggung beban seberat apapun itu Tuhan, akan menjadi ringan kalau kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang sudah kami bacakan tadi, yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Engkau akan memakai kehidupan mereka, biarlah perpanjangan umur, perpanjangan waktu yang Kau berikan kepada kehidupan mereka, senantiasa mereka memakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan masa depan yang indah Tuhan kepada kehidupan mereka, dan mereka akan menjalaninya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau berkomitmen pada malam hari ini. Kami mau menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau kami bisa menjalani kehidupan ini Tuhan dengan indah karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Izinkan kami mohonkan berkat-Mu buat kehidupan kami Tuhan, yaitu sidang jemaat kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak dan juga Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami memanggil nama-Mu untuk memohon berkat-Mu Tuhan. Sidang jemaat kaum muda yang terkasih, kiranya kasih daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan juga Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita dengan sempurna mulai saat ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.